Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Adelia Safar. Tepatnya ngobrolin hair care dan juga beauty tanpa drama. Hari ini kita mau bahas gimana caranya biar hasil smoothing itu awet banget berbulan-bulan. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan subscribe dulu. Pernah nggak sih guys, baru smoothing beberapa minggu aja, tapi rambut kalian udah balik keriting lagi atau gelombang lagi? Padahal kan harusnya obat smoothing itu bertahan 3-6 bulan loh. Kenapa sih bisa kayak gitu? Apa karena krim smoothing kita itu nggak bagus? Atau karena perawatan kita yang salah after smoothing? Di video kali ini aku akan bahas dari awal banget, yaitu dari pertama gimana krim smoothing itu bekerja di rambut kita, faktor-faktor yang bikin rambut kita itu cepat luntur smoothingannya, dan tentunya ada tips and trick di akhir. Aku akan bahas gimana caranya, tipsnya biar rambut kalian itu smoothingannya awet berbulan-bulan. So, stay tune sampai habis ya. Nah guys, smoothing itu bukan cuma sekedar meluruskan rambut aja, tapi di situ ada proses kimia yang terjadi. Di dalam krim smoothing itu, di step satunya, biasanya itu dia mengandung bahan aktif yang namanya itu adalah THIO atau THIO, singkatan dari thioglycolic acid. Nah, bahan ini tuh berfungsi untuk membuka kutikula rambut kita dan memutus ikatan protein di dalam rambut kita, biar rambut kita itu kayak direka ulang gitu loh bentuknya. Biasanya rambut akan dicatok juga helai per helai biar mempertegas bentuknya itu. Dan habis itu biasanya itu pakai krim yang step 2 yaitu neutralizer yang fungsinya itu untuk membuat si bentuk baru itu lebih tahan lama dalam posisi tersebut. Nah, penting banget kita harus tahu kalau after smoothing itu rambut kita tuh memang udah tidak bentuk alami rambut kita lagi dan mengandung obat di dalamnya. Gunanya biar apa? Biar mengubah struktur rambut kita yang tadinya keriting, gelombang jadi lurus. Karena hal ini tentu aja kita butuh perawatan ekstra, perawatan lebih untuk mempertahankan kesehatan rambut kita yang udah rusak sebelumnya pakai kimia. Kalau nggak dirawat dengan benar, bisa jadi rambut cepet banget keritingnya kembali ke bentuk semula dan juga tambah rusak. Nah guys, selain cara perawatan, ternyata harga dan juga kualitas krim yang kita pakai juga sangat berpengaruh banget sama hasilnya dan keawetannya. Kenapa? Karena nggak semua produk itu punya kualitas yang sama. Di sini juga aku akan jelaskan apa sih perbedaan krim smoothing murah dan krim smoothing mahal. Pertama dari tekstur, biasanya itu lebih encer dan kurang meresap ke batang rambut. Yang kedua tentu aja, kandungan bahan aktifnya pasti nggak sebanyak dari krim yang mahal. Terus yang ketiga, udah pasti lebih cepat gampang luntur karena si obatnya itu kurang kuat untuk menahan dan mengganti struktur rambut kita. Lanjut ke krim mahal, aku mau bahas yang pertama adalah biasanya mereka itu mengandung banyak protein dan mengandung banyak pelembab lainnya. Jadi selain bisa meluruskan, juga bisa mempertahankan kelembapan dan juga mengunci protein di rambut kita. Jadi hasilnya itu bisa meminimalisir kerusakan. Terus yang kedua, biasanya formulanya itu dia lebih kuat, jadi hasilnya itu rambut lebih tahan lama lurusnya, dan tentu aja hasilnya itu berpengaruh banget, jadi lebih smooth, nggak terlalu kering, dan nggak terlalu kasar. Nah itu dia guys, kurang lebih penjelasan dari krim smoothing murah dan krim smoothing mahal. Kalau kalian tanya sekarang sama aku, berapa sih kisaran harga smoothing murah? Sebenarnya aku juga nggak matok ini ke semua produk, karena belum semua obat smoothing aku coba, cuma beberapa aja. Tapi menurut pengalaman pribadi aku, kayaknya under 50.000 itu termasuk krim smoothing murah. Sejauh ini harga 50.000 ke bawah memang lebih cepat luntur di aku. Honestly, aku berpikir itu tetap nggak sia-sia, karena menurutku meskipun cukup 1 bulan atau beberapa minggu aja, itu benar-benar ngebantu untuk ngelurusin rambut aku. That's okay, karena harganya pun murah. Tapi kalau pengen awet ya saranku mending yang mahal aja sekalian guys. Sekarang aku mau bahas kenapa krim smoothing bisa cepat luntur. Pertama, mungkin kamu salah pilih krim smoothing. Seperti yang udah aku jelasin tadi sebelumnya, ada krim yang murah dan ada yang mahal. Tentu aja efektivitasnya, formulasinya itu kurang kuat ya dibandingkan yang mahal. Atau bisa juga karena kamu itu salah pilih level. Nah, sepertinya kita udah tahu semua kalau krim smoothing itu rata-rata dia itu punya 3 level. Ada yang low, medium, dan yang kuat banget, yang strong. Itu kan dipilih tergantung dari jenis rambut kamu. Kalau kamu salah
salah pilih, itu mungkin juga bisa bikin rambut kamu tuh cepat kembali ke bentuk semula. Terus poin kedua adalah kalian keramas terlalu cepat setelah smoothing. Umumnya setelah kita smoothing itu harus nunggu 3 hari minimal sebelum kita keramas berikutnya. Jadi misal kalau misalkan aku smoothing di hari Senin, aku udah selesai smoothing, rambut aku udah lurus, berarti next keramas itu aku di hari Selasa, Rabu, Kamis. Minimal hari Kamis aku boleh bisa keramas. Kak, boleh nggak di hari Sabtu atau hari Minggu? Ya silahkan, yang penting jangan kurang dari 3 hari ya guys. Karena obat smoothing yang nempel di rambut kita itu masih bekerja memproses biar hasilnya itu tetap maksimal. Biar struktur rambut kalian itu nggak kembali ke bentuk semula yang keriting kembali. Jadi tetap bekerja gitu guys selama 3 hari itu. Kebayang nggak sih kalau kalian keramas, berarti langsung aja tuh si obatnya itu di stop cara kerjanya. Obatnya luntur semuanya, kalian bisa jadi gagal smoothing. Poin ketiga yaitu adalah kalian terlalu sering hair dryer atau styling rambut setelah smoothing tanpa pakai hair protection. Poin keempat itu adalah kamu itu jarang pakai conditioner after shampoo atau kalian jarang pakai hair mask. Terus poin yang terakhir, poin kelima, yaitu adalah penggunaan shampoo ber-SLS atau beralkohol tinggi. Nah, terus gimana sih caranya biar awet berbulan-bulan smoothingannya? Karena dari tadi kita bahasnya kan yang kekurangan-kekurangan dan negatif faktor-faktornya gitu ya. Dan berikut ini adalah cara-cara biar kalian itu tidak cepat luntur smoothingannya. Pertama, tentu aja jangan dulu keramas menggunakan shampoo setelah kalian smoothing. Minimalnya diamkan dulu 3 hari seperti yang aku bilang tadi. Habis itu kalian boleh keramas seperti biasa sesuai dengan rutinitas kalian. Misalkan kalian mau keramas seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu bebas nggak apa-apa. Yang poin pentingnya itu adalah 3 hari pertama setelah smoothing. Kedua, pakai shampoo yang tepat. Aku rekomendasiin kalian pakai shampoo yang tidak mengandung SLS, itu pasti lebih bagus banget hasilnya dan tidak beralkohol tinggi. Lebih mantap lagi kalau misalkan mengandung keratin atau mengandung protein di dalamnya, which is itu bakalan lebih mempertahankan efek smoothing kalian. Poin ketiga adalah pakai hair mask atau pakai conditioner after keramas. Keempat, hindari menggosok rambut setelah keramas. Kalau kalian keramas terus kalian pakai handuk, jangan digosok-gosok guys, please. Jadi kalian itu cukup tekan-tekan aja biar si airnya itu nyerap ke handuk. Jangan kalian kucek-kucek, gosok-gosok beneran keras banget karena itu bisa mempengaruhi struktur rambut kalian, bikin smoothing kalian itu lebih cepet habis atau luntur. Terus berikutnya jangan lupa kalian itu kalau misalkan mau styling, mau keringin rambut, kalian harus pakai hair protectant dulu. Itu gunanya untuk melindungi rambut kalian dari kerusakan. Jadi efek rusaknya itu lebih ke minimalisir gitu karena ada perlindungan dulu. Nah, poin terakhir adalah kalau misalkan kalian pengen smoothing kalian awet, kalian lakuin keratin treatment. By the way, ini adalah saran pribadi aku karena aku juga sebelumnya smoothing keratin selalu kayak gitu kalau kalian scroll video aku ke bawah. Gunanya biar apa? Karena keratin itu fungsinya untuk menyehatkan batang rambut, mengisi kutikula rambut yang rusak dengan protein dan juga keratin, bikin rambut kalian itu lebih sehat dan memperbaiki struktur rambut kalian. Nah, ini juga salah satu tips aku kalau kalian gagal smoothing, misalkan kalian smoothing dan kalian gagal gitu ya, karena kalian nggak nonton video aku yang ini. Aku selalu bilang berkali-kali sama kalian di kolom komentar yang tanya, Kak, aku gagal smoothing, aku harus gimana? Kalian harus keratin treatment, jangan smoothing ulang saranku. Karena rambut kalian akan double kimia, akan double rusak. Kalau misalkan kalian gagal smoothing, kalian keratin treatment, habis itu 1 bulan baru kalian lanjut smoothing ulang. Karena percuma banget guys, rambut kalian lurus banget kayak papan, tapi kalau dipegang itu rusak parah dan gak berkilau. Menurutku sayang banget, jadi mending kalian keratin dulu, sehatin dulu rambutnya, baru nanti re-smoothing ulang. Oh iya guys, satu lagi guys, ini adalah poin tambahan. By the way, aku selalu ngehindarin kolam renang, jadi selama aku smoothing rambut, aku usahakan aku nggak berenang di kolam renang umum, karena biasanya kolam renang umum itu mengandung klorin. Kalian tahu nggak klorin? Klorin itu adalah zat yang bisa ngebunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam renang, which is itu emang umum dan aman digunakan di kolam renang pada umumnya, karena untuk ngebunuh bakteri, karena banyak orang dateng kan. Tapi untuk rambut, itu bisa membuat smoothing kalian cepat kembali ke bentuk semula. Ini pengalaman pribadi aku ya guys. Aku juga pernah habis aku smoothing, padahal udah 1 minggu aku renang, dan itu langsung bentuk rambut aku tuh kembali ke bentuk semula, bener-bener keriting lagi guys. Entahlah, kalian ada yang pernah ngalamin pengalaman kayak gini juga nggak sih guys? Tulis ya di kolom komentar. Juga jangan lupa like video ini kalau video ini berguna buat kalian, dan juga jangan lupa subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan video aku berikutnya. See you guys on my next video, bye!